Bisa dimengerti ya, dan saya lanjutkan. Uh, sip. Untuk outline-nya dulu, karena ini baru pertama kita masuk kelas riset operasi, saya di sini hanya akan memperkenalkan apa sih itu riset operasi. Kemudian guna riset operasi khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Dan selanjutnya hal terpenting dan dasar dalam riset operasi adalah pemodelan matematisnya. Itu hal yang dasar yang wajib kita tahu dalam hal riset operasi itu sendiri. Jadi apa sih riset operasi? Riset operasi terbentuk dari dua kata yang pasti, riset dan operasi. Iya pasti. Namun apa sih itu operasi itu? Operasi merupakan tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Jadi kalau kita nggak bermasalah, kita nggak mungkin ada operasi, dan kita juga nggak memerlukan apa itu riset. Jadi semuanya berawal dari masalah. Kemudian riset itu dari kata research. Itu merupakan suatu proses yang terorganisasi dalam mencari jawaban atau kebenaran akan masalah atau hipotesa. Jadi karena kita bermasalah, wajarlah kita ingin mencari jawaban atas masalah tersebut. Nah, untuk riset operasi, karena kita juga merupakan jurusan manajemen, pasti permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perusahaan, masalah-masalah yang timbul akan masalah-masalah manajemen, itulah yang nanti akan kita usahakan untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, jawaban sementara dari permasalahan tersebut bisa kita sebut hipotesa atau hipotesis. Jadi, tujuan dari riset operasi sebenarnya adalah untuk mencari pemecahan masalah secara optimal dengan mengingat tujuan serta keterbatasan yang ada. Karena terbatas, karena ada kendala-kendala, maka ada masalah. Karena ada masalah, kita berusaha untuk mencari jawabannya. Itulah riset operasi. Berkenaan dengan pengambilan keputusan, riset operasi secara otomatis untuk mengambil keputusan. Jadi di sini kita secara umum kita mengenal yang namanya penelitian. Itu secara umum untuk semua bidang penelitian itu umum untuk mencari solusi suatu masalah. Namun dari penelitian itu kita bisa terapkan untuk mencari jawaban dalam bidang manajemen. Di sebelah kiri itu merupakan bagian dari tahapan penelitian secara umum. Jadi yang pertama itu pasti akan bermula dari masalah, itu pasti. Namun selain dari masalah yang terjadi sehari-hari, itu juga masalah juga bisa berasal dari kekurangan dari teori-teori yang sudah ada. Nah, masalah-masalah tersebut itu merupakan tujuan kita untuk menyelesaikannya. Nah, dari tujuan ini kita harus membentuk yang namanya kerangka teori atau konseptual, yang kemudian kita bisa merumuskan hipotesis-hipotesis kita. Masih perlu diingat kalau hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, setelah kita sudah merumuskan hipotesis kita, pergilah kita ke lapangan untuk mencari data, untuk mengumpulkan data. Apa gunanya? Dan data tersebut harus kita analisis dulu untuk menjawab permasalahan yang kita hadapi. Kemudian setelah data kita analisis, kita tafsirkan apa sih hasilnya setelah kita analisis data tersebut. Setelah dapat kesimpulannya,
kirim link apa ya? Oh, kelas ya. Bentar. Oke, lanjut lagi. Pada penelitian umum, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan bisa mengeneralisasikan hasil tersebut yang kemudian kita gunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan. Nah, kesimpulan yang telah kita ambil yang berdasarkan dengan hasil empiris itu nanti pada akhirnya jika memang sudah diuji oleh orang ahli bisa dijadikan teori yang nanti bisa juga dijadikan kerangka teoritis untuk penelitian selanjutnya. Nah, bagaimana dengan riset operasional sendiri? Karena tujuan dari riset operasional itu adalah mengambil keputusan, maka yang pertama yang harus kita lakukan sama seperti penelitian pada umumnya, yaitu mengidentifikasi masalah yang ada. Setelah itu, apa yang kita lakukan bukan menjabarkan tujuan karena pada riset operasional ketika kita sudah tahu apa masalahnya, dengan otomatis di situ kita berusaha uh, untuk kita berusaha untuk apa namanya, jadi kalau dalam riset operasi itu nanti hanya akan ada satu tujuan dari beberapa alternatif. Jadi identifikasi masalah di sini kita ingin memecahkan satu tujuan tersebut, memilih alternatif dari bukan pilihan dari beberapa alternatif untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan dalam penelitian pada umumnya itu ada beberapa tujuan yang ingin kita capai, banyak masalah dan banyak tujuan. Sedangkan dalam riset operasional nanti akan ada banyak masalah tapi untuk mencapai satu tujuan. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengembangkan model. Jadi dari masalah-masalah tersebut kita harus mengembangkan modelnya. Modelnya berupa apa? Berupa model matematis. Selanjutnya sama, kita harus mengumpulkan data, menganalisis data tersebut untuk mencari pemecahan masalah. Iya, semua pertemuan kita akan direkam dan akan saya upload ke YouTube. Uh, Sambil kerja nggak masalah, tapi harus mendengarkan ya, karena nanti saya juga akan melemparkan pertanyaan yang jika dijawab akan saya kasih nilai untuk keaktifan. Oke, sip. Nah, setelah kita menganalisis data, kita akan menemukan alternatif pemecahan masalah. Dari situ kita akan menentukan satu alternatif yang sekiranya optimal untuk memecahkan masalah kita dan kita laksanakan. Ini adalah tahap-tahapan dalam proses pengambilan keputusan menggunakan riset operasional. Kemudian bagian yang terpenting dari riset operasional adalah bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Jadi pasti akan banyak masalah dalam hal manajemen, tapi masalah-masalah tersebut nggak lahir secara otomatis dalam bentuk matematis. Namun karena kita ingin menyelesaikan masalah tersebut menggunakan riset operasional, kita harus mengubah masalah-masalah yang kita hadapi ke dalam model matematis jika kita ingin menyelesaikannya.
Sebagai contohnya, uh, jika kita bermasalah dalam menentukan ada satu orang yang nggak bisa saya mute. Ini siapa ya? Iya, selamat malam. Iya, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sampai mana tadi? Contohnya, jika kita ingin mengetahui tingkat maksimum produksi untuk tingkat produksi untuk mencapai laba maksimum. Pertama-tama saya ingin tanya, sudah pada tahu apa itu model matematis? Apakah sudah pernah tahu apa itu model matematis? Halo? Halo? Sedang menyimak kan? Jika sudah tahu, saya akan lanjutkan. Jika belum tahu, saya akan kasih contoh. Model matematis. Matematis dari kata matematika. Ada hubungannya dengan matematika. Model perhitungan, iya otomatis. Itu nanti akan dihitung. Ini papannya di mana ya? Oke. Contohnya model matematis. Saya nggak tahu di mana papannya, saya ketik aja ya di sini. Waktu SMP SMA dulu pernah belajar yang namanya persamaan dan tidak persamaan kan? Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Yang seperti saya ketik di chattingan, Y sama dengan A plus B1 X1 B2 X2 B3 X3. Itu merupakan model matematis yang paling sederhana. Dulu pernah belajar kan waktu di SMP sama SMA? Yap, itu persamaan. Jika pertidaksamaan tinggal mengganti tanda sama dengannya dengan kurang dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, kurang dari, seperti itu. Nah, masalah-masalah yang dihadapi perusahaan itu nggak secara otomatis akan berbentuk model matematis seperti yang saya contohkan. Oleh sebab itu, setiap masalah jika kita ingin menyelesaikannya dengan riset operasional, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk model matematis.